Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk anak-anak Bapak khususnya dari Sekolah SMP Martia Bakti Kota Bekasi kelas 9. Bagaimana keadaan kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, Bapak akan membahas tentang materi bangun ruang sisa lengkung yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kesebangunan dan pengongkoinan dan sudah dilaksanakan penilaian hariannya. Baik, kita mulai yang bangun yang pertama. Pada bangun ruang sisa lengkung atau BRSL, bangun pertama adalah tabung, nanti adalah minggu depan yang akan dipelajari adalah kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Tabung adalah bangun yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti drum air, gelas, lalu celengan, lalu beduk, dan yang lain-lain. Bisa kalian tambahkan di kolom komentar apabila kalian menemukan benda berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Tabung adalah bangun yang terdiri dari 3 buah sisi yang selimutnya berbentuk persegi panjang dan sisi alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Ya, ini bentuk tabung dengan rusuknya adalah tinggi dan alasnya lingkaran, ada unsur jari-jari yang sudah kalian pelajari di materi lingkaran di kelas 8, dan juga diameter. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Unsur-unsur tabung yang pertama adalah sisinya terdiri dari 3 bagian, 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Rusuknya ada 2, ya, yang menopang dari lingkaran tersebut, dan titik sudutnya tidak ada. Dan selimut tabung dibentuk dari persegi panjang. Oke, itu untuk unsur tabungnya. Berikutnya nanti akan disampaikan tentang rumus-rumus dari tabung. 3. Ya, berikutnya adalah bagian kedua adalah rumus-rumus dari bangun tabung. Yang pertama adalah luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti kalian ingat-ingat kembali materi kelas 8 yang sudah diajarkan oleh Profesor Bayu Adi dan Bu Dwi ini tentang lingkaran. Luas alas sama dengan luas lingkaran, berarti rumusnya adalah PR kuadrat. Ya. Lalu keliling alas atau kalau disingkat KA, keliling alas, KA bukan kereta api ya anak-anak ya. KA adalah keliling alas, adalah 2 PR. Atau jika diketahui diameternya bisa menjadi Pi dikali B. Luas selimutnya adalah 2 PRT. Nah, luas permukaannya adalah, lihat lingkarannya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Ya, luas selimutnya persegi panjang. 2 dikali luas alasnya tadi rumusnya kita lihat di sini PR kuadrat. 2 dikali PR kuadrat ditambah luas selimutnya 2 PRT. Apabila kalian kesulitan dalam menghafal rumus ini, bisa kita sederhanakan dengan prinsip distributif aljabar ya, karena di sini sama-sama memiliki angka 2, 2-nya di luar kurung. Lalu sama-sama memiliki simbol Pi, Pi-nya juga di luar kurung, dan sama-sama memiliki jari-jari, jari-jarinya di luar kurung. Berarti dalam kurungnya apa? Diisi oleh, tadi kan 2 PR kuadrat, yang di luarnya baru 2 VR, berarti kurang 1 R. Ditambah luas selimutnya 2 VRT, di luar kurung baru 2 VR, berarti kurang tinggi. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 VR dikali R tambah T. Lalu luas permukaan tabung apabila tanpa tutup. Apabila tabung ini tanpa tutup, berarti hanya memiliki 1 alas. Berarti luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya tadi PR kuadrat ditambah luas selimutnya 2 PRT. Disederhanakan kembali, karena di sini PR kuadrat tidak memiliki angka 2, makanya di luar adalah simbol yang selanjutnya yaitu P, yaitu huruf R yang di luar. Yang di dalamnya adalah sisanya PR kuadrat, sementara yang di luar baru PR pangkat 1. Berarti kurangnya R ditambah 2 dikali tinggi. Ya, ini adalah rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Dan yang terakhir volumenya adalah PR kuadrat dikali T. Nah, itu adalah rumus-rumus dari tabung. Setelah ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penugasan yang akan Bapak berikan nanti. Ya, saksikan. Nah, itu saksikannya harus dia. Baik, sekarang kita beralih ke contoh soal dari bangun tabung. Soal nomor 1, diketahui sebuah tabung memiliki diameter 28 cm dan tingginya 10 cm. Maka hitunglah luas selimut, luas permukaan tabung tanpa tutup,
dan volume tabung. Sebelumnya kita tentukan dulu dari masing-masing unsurnya untuk diameter. Diameternya dari soal diketahui 28 cm. Karena ini masih diameter, belum jari-jari, maka kalian harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Maka 28 dibagi 2 adalah 14 cm. Tetapi apabila di soal nanti di buku paket kalian temukan sudah ditentukan jari-jarinya, maka langsung kalian tuliskan jari-jari sama dengan 14 cm, tidak perlu dibagi 2 lagi. Paham? Berikutnya adalah tinggi. Di soal tersebut adalah 10 cm. Maka nilai pi yang digunakan adalah antara 22/7 atau 3,14. Karena di sini kita lihat jari-jari dan tingginya ada salah satunya yang kelipatan 7, maka yang digunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan tadi keempat pertanyaan tersebut kita jawab satu persatu. Dari luas selimut, rumus luas selimut adalah 2 VRT sama dengan 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14, tingginya 10. 14 bisa dibagi dengan 7, disederhanakan adalah 2. 2 dikali 22 44. 2 kali 10 adalah 20. 44 dikali 20 880 cm persegi. Berikutnya luas permukaan tabung 2 VR dikali R ditambah T. 2 kali 22/7 dikali R nya tadi 14, R ditambah T 14 ditambah 10. Disederhanakan kembali, 14 dibagi 7 adalah 2. 2 kali 22 44 dikali 2 88. 14 ditambah 10 24. Sekarang dihitung hasilnya dari 88 dikali 24, 88 dikali 24, 4 kali 8 32, simpan 3, 4 dikali 8 32 ditambah 3 35, 2 dikali 8 16, simpan 1, 2 dikali 8 16 tambah 1 17. Dijumlah ke bawah 2 11 5 tambah 6 simpan 1 4 tambah 7 11 simpan 1 2. 2112 cm persegi. 3. Baik, berikutnya adalah mencari luas permukaan tabung tanpa tutup LP triple T VR dikali R ditambah 2 kali tinggi. Pi nya 22/7, R nya 14 dikali 14 ditambah 2 kali 10. 14 dibagi 7 2. 22 kali 2 adalah 44 dikali dengan tambah. Kalian harus dahulukan kali menggunakan prinsip dari operasi hitung bilangan bulat ya. Ingat kali batakur, maka yang dihitung adalah kali terlebih dahulu. 2 dikali 10 20 ditambah 14 adalah 34. 44 dikali 34. Usahakan kalian menghitung untuk melatih, terutama bagi yang belum bisa perkalian, gunakan perhitungan ke bawah, tidak boleh menggunakan kalkulator. Bapak di sini menuntut kejujuran dari kalian. Silakan kalau ingin menggunakan kalkulator, tetapi bagi yang masih belum bisa, mohon bisa sadar diri untuk bisa melatih kemampuan menghitung kalian dengan perkalian ke bawah. 4 dikali 4 16 simpan 1. 4 dikali 4 16 tambah 1 17. 3 kali 4 12 simpan 1. 3 kali 4 12 tambah 1 13. Dijumlah ke bawah 6 9 4 1. 1496 cm persegi. Dan yang terakhir adalah mencari volume dari tabung. PR kuadrat kali T, Pi nya 22/7, R nya tadi 14 dikali 14 dikali 10 sama dengan 14 dibagi 7 2. 22 dikali 2 44. 14 dikali 10 adalah 140. 44 dikali 14 karena Bapak sudah hafal 616 ditambah 0. Jadi 6160 cm kubik. Jadi kesimpulannya, kalau untuk satuan panjang bagi volume adalah cm kubik atau pangkat 3, sementara bagi luas semuanya cm persegi. Demikian contoh soal yang Bapak sampaikan. Setelah ini ada penugasan yang insya Allah ada di buku paket, kalian kerjakan. Cukup tulis diketahui, ditanyakan, dan juga jawab dengan cara-caranya. Setelah itu kalian kirimkan di Google Classroom. Sudah ada. Terima kasih.